Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Kita silaturahim ke pesantren-pesantren. Ini saya ada di pesantren Al-Mizan 3 Ya. di Tahfizil Quran ini. Wah, ini yang luar biasa nih. Saya keliling ke banyak sekali pesantren. Kayaknya ini satu-satunya pesantren yang punya Air panas. kolam renang air panas. Sahih. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Al-Mizan, Dr. Anang Azhari Ali MA. Tentang bagaimana sih mengembangkan pesantren nih. Pesantren Al-Mizan 1, Al-Mizan 2, Al-Mizan 3 terakhir saja. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kaifal hal Pak Kiai? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ini nemu air panas ini bagaimana ceritanya ini Pak Kiai? Iya. Jadi diawali oleh terinspirasi dari Latansa, yaitu Kiai Adrian. Dia punya kolam kecil untuk berendam. Berendam itu di belakang rumahnya tuh di Latansa 5 kalau nggak salah. Saya ditarik dan ke sana, saya rendam karena kakinya enak juga ya, gitu. Itu air panas? Ya, air hangat ya. Air hangat ya. Saya tanya, ini dari mana air hangatnya? Rupanya nyambungin selang dari pemandian air hangat milik pemerintah Kabupaten Lebak. Jadi bukan dari sumber sendiri, gitu. Jadi kecil aja gitu. Ya, karena selang pakainya gitu. Nah, tapi walaupun demikian, ini adalah inspirasi yang mahal. Ya kan? Ini adalah ilham yang mahal. Maka saya pulang dari sana, di mobil saya sempat menghayal. Andai kan punya enak juga. Nah, keesokan harinya saya ke Al-Mizan 2 Cikole. Kan? Saya panggil security saya. Ya, carikan tanah yang ada air panasnya. Oh, spesifik ya? Spesifik. Yang ada air panasnya. Dia jawab, ada pakai yang mau jual. Di mana? Daerah Cisolong. Banyak sumber air panas. Ayo kita lihat. Kita lihat sana. Lokasinya bagus, tapi tanahnya tidak luas. Hanya kurang lebih 1000 meter saja. Terus akses jalannya sempit. Saya bilang saya nggak mau. Walaupun airnya menggolak banget itu. Kalau ngerebus telur aja bisa matang. Gitu. Panasnya panas bener. Panasnya beneran itu. Wah, nggak bisa. Saya pengen yang luas. Seminggu berikutnya ada orang datang. Mau menyewa apa namanya? Sewa gadai. Menggadaikan. Saya lihat dulu. Wah, ini bagus sekali. Ada sumber air panas yang 24 jam. Ada villanya, ada balongnya 20 balongnya. Ada 20 yang kecil, ada yang besar. Balong, 20 kolam balong. Ikan. Kolam ikan. Waduh, saya pikir kalau ini cocok. Tapi kalau gadai saya nggak mau. Saya nggak mau gadai. Saya maunya beli. Atau hibah atau wakaf. Nah, seminggu berikutnya dia datang. Saya ditanya, betul pakai yang mau tanah saya? Betul. Saya pengennya dijual, kalau nggak dibakar, udah wakafkan. Ya, harganya 2M. 2M. Kalau 2M saya nggak punya duit. Karena begini aja. 1M saya carikan duitnya, 1M sedekah. Mana orang saya? Nih. Mau ngomong tuh ownernya. Kasihkan. Kaget kan? Iya. Utusannya tuh kaget. Karena kemarin ada yang nawar 1,8 cash nggak dikasih. Sekarang hanya 1 miliar dikasih. Akhirnya dia bilang saya butuh 300 juta dulu.
Nanti selebihnya sambil berjalan. Pelunasannya surat-suratnya sudah dikasihkan. Siap. Iya. Kasihlah DP-nya 300 juta. Sampai berikutnya selesai 1 miliar dan di luar surat-surat yang saya urusin sendiri. Oke, sudah terbeli 1 M. Tapi dalam 1 tahun, 2 tahun ini nganggur. Dipakainya hanya untuk istirahat saja. Wah, ini mubazir. Akhirnya kita rehab, kita renov, ya, kita perbaharui semua keadaan supaya bisa ditempati oleh santri tahfidz. Karena sudah saya putuskan ini bagusnya, cocoknya untuk pesantren tahfidz. Nah, gitu. Sudah selesai semuanya direhab, dipersiapkan, dibersihkan. Ternyata animus masyarakat betul ingin sekali ini dijadikan sebagai pesantren tahfidz. Maka masuklah, dibukalah di tahun 2019. Mulai 2019. Masuklah kurang lebih 20 santrian. 20 santri ya. Tahun pertama. Tahun pertama. Ya, 20 santrian putra-putri ya. Terus dari 2019 sampai sekarang ini berkembang. Kemudian juga fasilitas asrama, kelas kita terus tambah. Bahkan juga akhirnya punya ide bagaimana 1 balong ini kita sulap jadi pemandian. Nah, sumber air panas itu kita pusatkan, kita sentralkan, kita alirkan ke situ. Ya. Gitu. Nah, jadilah seperti yang di depan. Jadi pemandian air panas yang pesantren lain belum punya. Sombong amat. Saya udah mandi soalnya nih. Yang pengen putih mandi di sini. Gitu. Yang sudah hitam aja tetap. Jadi sekarang berapa santrinya yang di sini? Santri sini sekitar 125. 125 ya. Oh, ini Al-Mizan 3. Al-Mizan 3. Kita flashback dulu. 165. Tahun ini ya. Tambah tahun ajaran baru ya. Ya, jadi 165. Kita flashback ke belakang dulu kalau gitu, Ustaz. Ya. Ini Al-Mizan 1 dulu kalau gitu, Ustaz. Ini hikayah. Gimana Al-Mizan 1 itu, Ustaz? Antum dulu kita tuh selalu gini ya, Ustaz Akbar. Kita itu selalu didasari atas satu statement Allah itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dasar kita, pijakan kita dalam kita bergerak, kita berjuang itu adalah takwa. Takwa itu kan ada di dalamnya keikhlasan, gitu kan ya, takwa. Pasti ya, apapun problematikanya yang kita temui dalam hidup ini, way out-nya itu pasti dikasih oleh Allah. Jalan keluar itu pasti ada. Rizkinya pun sudah disiapkan. Jadi dasarnya itu. Maka kita membuka Al-Mizan 1 di tahun 1993. Hanya bermodalkan kemauan dan kerja keras kita. Maka berdiri Al-Mizan itu di atas tanah 300 meter. Diawali dengan gudang balok. Dindingnya kaleng aspal. Depannya bambu dibelah 2. Madrasahnya nggak punya. Pinjam ke madrasah diniyah punya masyarakat. 1 tahun. Tahun pertama muridnya 46. Banyak kan? 46. 67. Maaf. 67. Ya, santri pertama 67. Banyak. Kan? Padahal tempatnya kecil. Karena di tengah kota, di alun-alun, Rangkas Bitung. Jantungnya kota Rangkas Bitung. Tahun pertama itu pakai ranjang juga. Tapi 1 ranjang susun 2 orang. Tahun kedua 1 ranjang susun 4 orang. Karena gedungnya gak tambah-tambah. Santrinya bertambah. Tahun ketiga mikir. Ya Allah, nanti tahun ketiga gimana? Kita baru ngomong begitu aja. Besoknya ada yang datang. Orang mau jual tanah katanya. Tapi di tengah hutan. Di desa Narimbang. Ini Al-Mizan. Situ Narimbang. Wah, klop nih namanya. Gitu. Benar-benar. Narimbang itu
Mizan. Al-mizan ya Iya, artinya ya? narimbang, pada nimbang. Pertimbangan, Iya, gitu. Nah, timbang. narimbang. Wah, ini kok identik amat ya Pas. dengan namanya, pas itu kan. Dibelilah oleh mertua saya. Sehingga akhirnya diwakafkan. 1,5 hektar. Saat itu tidak banyak penduduk di situ. Banyak Masih pendatang. hutan. Tanah juga nggak ada harganya, cuma 1.000 perak per meter. Tahun 94 tuh beli. Oke, jadi 15 juta. Nah, siapa sebenarnya yang berani datang ke tengah hutan? Tapi dengan Bismillah tawakkalna 'ala Allah, sudah kita bedah itu tanah, kita bikin pondasi, ya, lalu kita bangun satu, dua, terus lokal pertama, pondasi yang kita pertama buat itu 14 lokal. 14 lokal. Lokal. Tingkat? Kemudian enggak, pondasinya doang. Oh pondasi ya, untuk Iya, pondasinya ya. iya. Kemudian punya duit lagi kita bangun 1 kamar, kita bangun 2 kamar gitu. Lalu kita Hmm. hijrahkan besar-besaran semua dari kota ke hutan. Dari kota Oh, ke hutan. ya ya Itu ya semuanya ya. tahun ketiga. Tahun ketiga. Berapa Tahun orang waktu ketiga. itu, Set? Udah banyak. Udah Itu sekitar ratusan 100, lebih? ya. Sebab tahun berikutnya itu banyak juga yang daftar tuh. Jadi kita punya 150-an murid waktu 50. itu ya. Itu pindah dari Iya, kota ke betul. kampung itu? Iya, pindah tuh. Dan apa adanya. Asrama Putra kita dirikan bangunannya dari triplek. Tanahnya di floor, bukan pakai keramik, di floor. Hmm. Itu. Kelas mah, was di mana aja, di teras segala macam kelas. Itulah tahun 95 kita masuk hutan. 95 sampai 97 pakai diesel penerangannya. Ya. Tahun 1997 baru masuk PLN. 97. Gitu. Jalan hanya 2 meter. Sepanjang 1 kilo. Kemudian kita lebarkan dengan meminta kepada masyarakat pemilik tanah. Dibikinlah 4 sampai 5 meter. Gitu. Lalu kita batu sendiri. Batu sendiri dengan tangan-tangan santri, ustadz, dan masyarakat yang ada di situ. Nah, 97 masuk PLN, kemudian kita batu berikutnya, jalan sehingga mobil bisa masuk, motor bisa masuk, kalau walaupun hujan. Nah, dari situlah terus berkembang dari 1,5 hektar di Rangkas Bitung, Al-Mizan Rangkas Bitung, sekarang ini kurang lebih 15 hektar. Setelah Perjalanan dari tahun 1995 hingga sekarang ini di Al-Mizan Rangkas 15 hektar. 15 hektar. Oke. Sampai di Insya situ, Allah. karena di situ Putra Putri Putra putri. digabung, Ya. lalu ketika kita ngundang pakai Syukri Hmm. di tahun 2009 ya, Ya. ketika wisuda 2009, saya ngundang pakai Syukri. Wisuda itu. Wisuda, Kelas 6 ya. Khataman kelas 6, beliau yang nyampaikan tausiah. Nah, saya nggak punya kamar untuk pakai Syukri. Ya. Dalam waktu 1 bulan saya bikinkan 1 kamar yang sekelas hotel. Ya. Ya kan? Karena kalau selera pakai Syukri ya harus Layak lah ya. layak. Ya. Sekelas hotel, layak. Oke, jadi dan betah. Alhamdulillah. Nah, di situ ada bincang-bincang. Gimana kalau ente pisahkan putra putri? Hmm. Akan saya pikirkan. Gitu kan? Nah, oke. Setiap kali saya jalan ke Serang, Pandeglang, selalu ada tanah dijual, saya teleponin. Hmm. Oh, ada yang 3 miliar, ada yang 2,5 miliar dan sebagainya. Tapi ada rezeki saya yang terbesar itu adalah berangkat haji di tahun 2010. Oh. Memimpin ibadah haji jamaah Kabupaten Lebak. Ya, petugas haji, Petugas haji. ya, untuk bimbingan ibadahnya. Saya berangkat sana, ya kesempatan saya munajat sana. Pulang dari sana, itu sudah ada yang nunggu mau jual tanah di Cikole, Pandeglang. Subhanallah.
Mudah-mudahan ini doa-doa kita di multazam dan di tempat-tempat mustajab. Dan sinkron apa yang dibicarakan oleh Pak Kiai Syukri itu. Kan? Di hadapan saya. Akhirnya kita bertemu dengan pemiliknya. Tanah di Cikole itu. Deal dari harga 2,2 miliar menjadi 1,7 miliar. Kita jual apa yang bisa kita jual. Akhirnya saya punya duit 700 juta. Yang 1 miliar dibantu oleh pinjaman PSM waktu itu. Bank Syariah Mandiri. Terbelilah dengan 1,7 M. Lalu dengan uang yang ada kita bayar cicilan. Kita bangun bangunan-bangunan yang kita perlukan untuk di Cikole itu. 1 tahun terbangun beberapa lokal. Kemudian akhirnya 2019, Masya Allah, 2012 kita pindahkan semuanya yang putri dari Rangkas ke Cikole. Dengan segala macam tantangan. Terutama protes wali santri. Yang mau silakan, yang nggak mau silakan cabut. Gitu kan? Akhirnya ya mau semuanya. Ya. Itu mau semuanya pindah. Berapa orang waktu itu kira-kira? Itu sekitar 350-an. 350 ya. Putri pindahin pindah semuanya. Sudah dari tahun 2012 berjalan hingga tahun 2019 itu ada ide lagi. Idenya apa? Ya, idenya mendirikan tahfidz secara khusus, gitu kan? Maka villa yang kita beli, ya kan? Akhirnya di 2017 belinya ini, ya. Al-Mizan 3, 2019 baru diisi santri. Murni itu bukan ngambil dari Al-Mizan 1 atau Al-Mizan 2. Pendaftar baru. Pendaftar baru. Ya. Di situ. Maka saya tempatkan pada saat itu sebagai wakil pengasuhnya adalah Ustaz Tuanto dengan istrinya dibantu oleh beberapa pengabdian. 2019 berjalan dengan kurang lebih sekitar 20 sampai 22 santri. Kita benahi terus menerus, kita tambah sampai kita punya kolam air panas dan lain sebagainya. Hingga sekarang ini 2024 usia pesantren tahfidz ini sudah mencapai tahun ke-5. Tahun ke-5 sekarang. Belum meluluskan berarti ya? Belum ya. Tahun depan ya. Dan memang kita untuk tahfidz ini sebenarnya akan kita batasi sampai 240. Itu. Berarti satu kelas 6. Ya, 60 lah ya. Kalau satu kelas itu 40. 4 kali 8. 4 kali 8. Oh, enggak, itu 4 kali 8 berapa? 48 32. Enggak 40 ya. 20. Satu kelasnya 20 saja. Satu kelasnya 20. Ya, 20. Tapi kalau 20 berarti kita butuhkan 8 kelas. 8 kelas. 8 kelas. Kalau ditambah extensionnya yang 3 tahun, itu mungkin antara 9 kelas. Ya. Ya Alhamdulillah. Ya. Apa namanya itu? Jadi berkembang Al-Mizan 1, Al-Mizan 2, Al-Mizan 3. Ya. Masing-masing kehususannya apa sih? Oke, jadi gini. Al-Mizan 1 programnya KMI. Murni, artinya kurikulum Gontor. Kurikulum Gontor. Al-Mizan 2 murni juga kurikulum Gontor. Nah, bahkan Al-Mizan 2 itu sebenarnya ya harapan Pak Kiai Syukri. Ya kan, untuk adanya pesantren putri. Ya. Terpisah dari putra gitu. Bahkan yang mendoakan pertama kali untuk Al-Mizan 1 Kiai Rifai masuk kota. Pondok pesantren Al-Mizan 2 Kiai Syukri sendiri dengan ibu. 2 jam di situ berdoa. Kan di situ ada saya, ada Ustaz Suwarno, ada Ustaz Ikhwan, Kiai Ikhwan, ada Kiai Syukri dan Ibu Syukri. Sudah di situ. Sebelum ada apa-apa? Sebelum ada apa-apa. Beliau. Bahkan kalau santri pun sudah ada, itu rencananya akan meresmikan itu beliau. Masya Allah. Jadi 1 minggu lagi akan diresmikan Al-Mizan 2 itu Pak Kiai Syukri jatuh sakit. Akhirnya saya berangkat ke Surabaya
untuk apa namanya, Menjenguk. iyadatul marid, menjenguk ke sana. Udah, nggak jadi diresmikan. Hingga sekarang belum diresmikan, ya pondok itu. Hmm. Ini kan eh, masa pengembangan pesantren gitu ya, Ustaz, ya. Ya, Itu apa ya pertimbangannya? Ini ada cabang ini, ada cabang ini, ada cabang ini. Itu hmm, seperti apa, Ustaz? Gimana mengelolanya itu? gini, sebenarnya kalau kita berpegang kepada tiga tiga pilar, kalau saya menyebutnya tiga pilar. Mhm, Pertama, ahsin niyataka mhm, wa akhlis fuadaka mhm, thumma istaqim. Baguskan atau perbaiki niatmu. Mendirikan pesantren untuk apa? mmm, Oh. Wa akhlis fuadaka, kalau sudah berjalan tentunya hatinya harus ikhlas. Thumma istaqim, bagaimana menjaga istiqamah kita. istiqomah. Kalau orientasi awan itu salah, kesannya akan salah. Niatnya salah, nggak bagus, kesannya nggak bagus. Mmm, Saya ingat saya menghadap Pak Kiai Rifai Dadal Kolam itu, iya, ketika kita akan mendirikan pondok. Satu kata, perbaiki niat. mmm, Kalau niatmu baik, maka hasilnya akan baik. Kalau niatmu kurang baik, maka kedepannya kurang baik. Itu saya pegang. Ahsin niat. Maka kita mendirikan pondok pesantren itu tidak ada lain. Lil ibadah. mmm, Untuk supaya masuk kepada ibadah, bagaimana caranya? Ya kita harus mengerjakan sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Mengajari santri, mendidik mereka, menasihati mereka, membimbing mereka, dan lain sebagainya. Itu semuanya itu ibadah. Gitu. Nah itu, kalau maunya kita mendirikan pesantren, gimana? Kita nggak ngajar, kita nggak ngawasi, kita nggak ngebimbing, ya kan? Kita nggak apa namanya itu ngayomi dan sebagainya. Itu udah salah, salah niat. Apalagi nih yang dicari adalah keuntungan dunia, mmm. memanfaatkannya. Sementara kita tidak pernah terlibat di dalam. Orang lain yang terlibat, salah juga. Nggak ahsin niat apa. Jadi mendirikan pondok kita mesti terjun langsung gitu? Betul, yakin. Kita lihatlah guru-guru kita, masyayikh. Apa mereka mendirikan pondok itu tidak langsung mengajari mereka, mendidik mereka, mengayomi mereka, mengarahkan mereka, membimbing mereka, terlibat dalam segalanya. Gitu kan? Nah itulah kiai. Mhm, Di situ ahsin niat. Keduanya bahwa akhlas fuad, ikhlas. Kalau sudah ikhlas hati kita, ya kan, mendirikan pesantren itu pasti banyak kekurangannya. Mendirikan pesantren itu pasti banyak problematika. iya, Ya. Tetapi ketika kita ikhlas di dalamnya, hati kita, maka tidak pernah kita uh, terjerumus gitu ya iya, untuk mencari sesuatu lain di luar pesantren. iya. Kita udah mendirikan pesantren. Ini pesantren ini nggak maju-maju. Ini santrinya sedikit dulu. Waduh rezekinya nggak ada. Wah kalau gitu dagang aja lah. Gitu kan? Sudah. Keikhlasannya sudah nggak ada lagi. Maka masuklah ke tahap berikutnya. Mustaqim istiqomah. Nah, Ini ini tantangannya kelihatannya. tantangannya ini. Banyak kiai yang tidak istiqomah itu apa? Udah enak dikasih rezeki. Punya pesantren, ngajari santri. Tautannya apa? Ter Tertarik dunia Tergoda. politik, tertarik dunia dunia usaha Mmm, di luar dan sebagainya. Kalau sudah dikasih hidayah oleh Allah jadi kiai dan rezekinya ada di situ, istiqomah. Kita tahu kan bagaimana
filosofi istiqomah yang kita ambil dari Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbunallah. Rabbunallah. Tauhid. Imanan. Ya. Tsumma istaqamu. Istiqamah. Ya. Kalau kita kaitkan dengan munasabah. Munasabatu al-kalimat fil ayat. Ini jelas sekali. Tatanazzal alaihimul malaika. Kita hidupnya akan bersama dengan para malaikat. Allah takhafu wa la tahzan. Kita hidupnya itu diberikan oleh Allah apa? Untuk selalu tegar. Tidak ada rasa takut dalam kekurangan. Tidak ada rasa sedih kan? Dalam kekurangan dan lain sebagainya. Allah. Sekalipun kita mati dalam jihad dan ijtihad kita mengelola pesantren. Rasanya nih. Kata-kata Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum ta'adun itu sudah ada untuk itu. Yakin itu. Yakin itu. Kemudian apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Jaminan kita itu akan ditolong oleh Allah. Dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang keenam, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kita inginkan jadi dikasih oleh Allah. Nuzulan min ghafur rahim. Rizki dari Allah. Lengkap sebenarnya. Yang ketiga ini istiqamah ini. Tapi jarang orang yang bisa mempertahankan istiqamah. Tiba-tiba duduk di DPRD, DPR pusat. Tiba-tiba duduk sebagai manajer perusahaan dan lain sebagainya. Tiba-tiba main saham dan aduh ini. Jadi akhirnya apa? Lebih banyak masalah di luar daripada masalah pesantren. Ini yang nggak bagus menurut saya. Itu mustaqim. Tantangan apa biasanya, Seth, yang paling besar itu dalam proses pengembangan pesantren? Internal dan eksternal. Hmm. Kalau internal itu paling tantangannya apa? Yang kaitannya dengan bagaimana bisa menyiapkan fasilitas yang memadai. Ya kan? Tantangannya bagaimana kita punya rezeki yang cukup. Loh, gampang. Kita ini punya pasar. Siapa pasar kita? Jelas santri, guru, ya kan? Masyarakat sekitar. Loh, kita ngembangin usaha-usaha pondok. Gak mungkin tuh gak berkembang. Karena apa? Pasarnya sudah pasti. Nah, jelas. Itulah sasaran kita. Maka di situ kita punya uang untuk membangun, untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pondok. Kalau kita punya animus untuk membangun usaha dengan pasar yang sudah pasti. Nah, seperti yang dilakukan oleh Al-Mizan begitu. Nah, awalnya itu menjadi problem. Tapi ketika kita ini kan selesai problema. Ya janganlah bakhrajan. Kan? Selesai. Tidak lagi menjadi problema kita. Nah, itu internal kita. Umpamanya kaitannya dengan mengelola pendidikan. Ya, pendidikan kaitannya kan dengan disiplin. Ya, kaitannya dengan pengembangan keilmuan dan lain sebagainya. Berarti kita membutuhkan guru yang memiliki kapasitas keilmuan, capability, dedikasi. Nah itu juga bagi kita awalnya problem. Tetapi kita ini kan diberikan katakanlah langkah-langkah. Bagaimana kita mendidik santri dari junior menjadi senior. Ketika ini sudah kita didik dan dia mampu untuk menjadi senior, mengajari kelas yang lebih tinggi, problematika selesai bagi kita. Kan? Belum lagi wali santri. Bagaimana kadang-kadang wali santri memaksakan kehendaknya itu ingin bisa diterima di pesantren. Nah itu kan dengan cara kita kumpulkan, kita kasih pengertian, problem jadi tidak problem lagi. Itu internal. Kalau eksternal, kiai diajak-ajak ke politik. Oh. Karena punya masa. Karena punya masa. Kan? Masa di pondok dan masa masyarakat. Masa masyarakat, gitu kan? Iya. Itu eksternalnya itu. Itu paling sering. Paling sering sekali itu didatangi itu. Nah, tetapi itu tidak akan menjadi problem. Kalau ketika kita bisa menguasainya apa? Kita duduk bersama, bahkan yang namanya itu bukan menjadi katakanlah alat, menjadi alat politik, menjadi alat untuk politik mereka gitu. Tidak. Walaupun memang man la politika akalahu politiku.
Siapa yang tidak paham politik maka akan dimakan oleh politik. Sayukal. Yokal. Kita panggil, sini partai-partai politik. Nah, sini bro, duduk bersama kita. Malah kita yang memberikan tausiah, ya kan, kajian tentang politik, pandangan tentang politik, ya, dari sudut keislaman dan bagaimana maslahatnya sudah selesai. Akhirnya apa? Karena mereka semuanya kita panggil, mereka ngaku pada kita. Coba kalau kita itu sifatnya partisan, kita hanya sekelompok ini saja. Udah di yang sana musuh kita, nggak ngaku kita panggil semuanya. Itu kan gayanya pakai Syukri gitu. Ya. Semua kontestan yang akan maju ke pilpres semua dipanggil, datang semuanya, itu kan? Iya. Enak aja bicara. Ya itu kan gitu. Akhirnya apa? Semua nggak ada yang sakit hati. Gitu. Karena dia Dirangkul semuanya, semua. dirangkul semuanya. Itulah bahwa pesantren itu yang kita berdiri di atas untuk semua golongan, bukan hanya untuk satu golongan. Ketika kita panggil satu orang berarti kita berdiri untuk satu golongan, satu partai, satu kontestan. Inilah menariknya, maaf ya, dari Kiai Zar sampai Kiai Syukri dan selanjutnya. Itu eksternal. Ya. Ada lagi yang ngajak-ngajak kita main saham. Ada lagi yang ngajak-ngajak kita main kata kontribusi modal di luar dan lain sebagainya. Bisnis di luar. Lah Kiai itu nggak punya itu apa namanya itu hasrat ke sana. Justru kalau hasrat ke dunianya itu kita layani, hasrat akhiratnya menipis. Kita nggak mau ngajak. Ya karena hasrat politiknya, hasrat dagangnya, bisnis dagangnya lebih dominan. Itu akhirnya hasrat ukhrawinya katanya mendidik santri itu ngajarin santri hilang. Dan itu hampir itu beberapa kiai itu terkena penyakit gitu. Gitu. Itu diantaranya ya eksternalnya itu. Iya. Nah ini udah ada Al-Mizan 1, Al-Mizan 2, Al-Mizan 3. Ini next seperti apa Al-Mizan? Nah, jadi Al-Mizan 3 ini sebenarnya kurikulumnya sama, hanya jamnya dikurangi saat. Jadi KMI juga. Tapi katakanlah untuk tahfidznya itu 50%. Untuk kurikulum kelasnya itu 50%. Nggak bisa kita mengatakan 100%, waktunya nggak ada. Gitu. Jadi makanya udah sedapatnya aja gitu. Tapi alhamdulillah mereka nyaman menghafal Quran, mereka nyaman belajar kurikulum di kelas. Gitu. Udah ini tahfidz selesai. Nah, 3 ini saya nggak merasa berat. Saya jalan aja. Karena apa? Saya menghadapnya dengan refresh. Menikmati ya. Menikmati. Bagaimana menikmatinya? Saya bukan hanya sekedar datang ke sini, tapi saya ngajar sehingga ketemu santri. Saya ngimami sholat sehingga ketemu santri, ketemu guru. Di mana saya menginjakkan kaki, saya ngajar dan saya ngimami sholat. Di Al-Mizan 2 saya mengajar dan saya ngimami sholat. Itu. Cuma saya nggak terjun, belum bisa terjun olahraga bersama mereka. Gitu. Kurang saya. Tapi itu untuk silaturahim dengan santri, ngajar, ngimami sholat, ngajar, refresh hati saya. Enak saja dan semuanya itu by system kan. Di sini ada wakil pengasuh, ada wakil. Semua problematika internal ya dikelola, dimanage, diorganize oleh wakil pengasuh bersama reng-rengannya. Lalu problem apapun dilaporkan dalam satu pertemuan. Gitu. Yang namanya rapat mingguan, rapat bulanan. Ada di sini tausiah bulanan, itu saya. Kalau rapat-rapat mingguan 1, 2, 3 dipimpin oleh wakil-wakil pengasuh, wakil direktur dan wakil direktur. Itulah Al-Mizan. Jadi saya justru safiru tasihhu. Kita ada di sini tasihhu sini, tasihhu. Karena refresh terus. Refresh. Ada tabadulul a'mal ya. Betul. Kan ada satu keinginan saya kuat. Tahfidz ini sudah. Kita ingin menampung mereka-mereka ustadz-ustadz yang punya orientasi fikih, ilmuwan. Bidang fikih. Jadi nanti yang dominan itu adalah fikih. Umpamanya santri itu hafal matan takrib itu. Minimal tuh takrib saja. Kalau di sini 3 Ustaz. Dominan hafalan mereka. 1 Al-Quran bil itqan. Kalau yang mampu.
Ya. kan. Kemudian yang kedua, mungkin dalam menghafal kitab eh, eh, hadis Arba'in Arba'in Nawawiyah. Nawawiyah. Arba'in Nawawiyah. Mereka mutqin jiddan. Karena Yang ketiga, Banten ya. ya Lokal kitab ya. tajwid. Kitab tajwid yang dihafal oleh mereka itu adalah kitab Allahumma shalli ala Muhammad. Tuhfat, Tuhfah. tuhfah, Nah, kitab tuhfah. ya. Tuhfatul Atfal ya. Ya, tuhfatul Atfal. Itu hafal mereka itu. Udah 3 aja kamu. Nanti kalau 4 ini. Jadi ada nanti pesantren yang dominannya adalah fikih. Oh, ada Fikih. berarti next itu satu Next lagi fikih lah ya. ya, fikih ya, Ya. khusus ya. Paling Hmm. tambahannya ya kalau enggak apa namanya itu awalnya di sini mau saya jejelin matan alfiyah Oh, tapi nggak sanggup ya. Sudah nanti nahu di lain nahu tempat ya. lagi ya nahwu. Jadi bagaimana kita apa namanya mempersiapkan guru dan murid untuk menjaga prospek pesantren sehingga tidak apa namanya tidak hangus, Hilang. tidak hilang. Ya. Nah, gitu. Banten ini Hmm. Ustaz. Jadi Banten itu memang ya begitulah warnanya. Jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi pesantren di mana kita bisa menempatkan orang-orang yang memang butuh kebersamaan dengan kita. Hmm. Jadi Al-Mizan 1-2 adalah murni KMI. KMI, Kemudian Al-Mizan 3 Al-Mizan 3, murni tahfidz, tahfiz, ya kan? Kemudian nanti Al-Mizan 4 dalam perspektif, fikih ya. dalam 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 apa namanya? Ya perspektif lah. Ya, impian fisik Ya, depan lah ya. tapi itu lokasinya di pinggir laut. Oh, Jadi sekaligus jadi pesantren wisata. oh, menarik juga itu. Tapi ini juga udah wisata, Ya, wisata air panas. wisata di Malas. Al-Mizan itu juga wisata, Iya, wisata pegunungan. wisata Jadi pegunungan gunung apa tuh situ tuh? Gunung yang kelihatan. gunung apa tuh? Gunung Karang. Gunung Ya, Karang ya, Gunung Karang. yang kelihatan pagi Ya. itu indah sekali. Kalau di Al-Mizan 1 perhutanan. Yang belum perlautan berarti. Tapi walaupun begitu bagaimana menyenangkan santri dan Al-Mizan 1 ada outbound Outbound di mana? di Al-Mizan 1. Al-Mizan 1 ya. Outbound jadi flying fox. Flying Fox ya. Ya, ada flying fox. Wah, besok harus dicobain. Ada Masih berani nggak ya? motor ATV. Oh, Ada iya. villa-villa bunga Hmm. boleh kita bangun selama ini ditempati oleh para wali santri dengan kena cas yang murah lah Ya, ya, ya. satu malamnya itu Sehingga santri menyenangkan belajar di situ. menyenangkan, sangat menyenangkan. Kan fasilitas apapun yang memang santri punya talent di situ mereka punya talent di mana olahraga apa yang dibutuhkan stadion kita bikinkan walaupun terinspirasi oleh Gontor. Wah, sebuah pondok pesantren punya Stadion. stadion. Masa kita nggak bisa? Kita punya lahan yang luas. Akhirnya Bismillah Allah. Kita beli beko, kita beko ya setahun nggak selesai ya 2 tahun, 2 tahun nggak selesai ya 3 tahun sampai sekarang selesai. Stadion. Stadion. Ada tracknya itu stadion panjangnya 53 dengan lebar sekitar berapa ya 8 itu menampung sekitar berapa kemarin tadi itu 900. Santri berapa Set? Al-Mizan 1, 2, 3 sekarang? Ya memang kalau santri kita bertahap dan tidak banyak pondoknya banyak gitu. Tapi santrinya sebanyak mereka yang punya pondok satu. Tapi insya Allah dengan banyaknya berkunjung ke 1, 2, 3 pahala saya lebih banyak. Amin. Pesantren sekitar 1.000 lebih aja.
1000-an ya. santrinya. Masya Allah. Mudah-mudahan ke depan Amin, amin, lebih bertambah. amin, amin. Barakallah Pak Kiai. Wa iyyakum. Ini Insyaallah. inspirasi yang luar biasa ya. Mhm. Bagaimana mulai mengembangkan pesantren dari kota pindahin Ke hutan. ke hutan, terus misahin putra dan putri, Putri, ya. terus akhirnya Membuat sekarang program. ada satu pesantren Mizan 3 yang punya kolam renang air panas Panas. di dalamnya. Kayaknya baru satu saya dapat di Indonesia ini. Mhm. Itu Syukran. rizqun azim. Rizkun betul itu. Enak pokoknya kalau teman-teman sekalian yang mau mandi air panas ke Al-Mizan 3. Silakan FPA. Teman-teman FPA. FPA baru ngeliat doang, Kiai Zul baru ngeliat. Oh, Iya. Kiai Sofan, Kiai Anang, dan beberapa kiai yang lain baru ngeliat aja. Tapi oh belum mandi? belum nyebur. Wah, mesti nyebur. Lama sedakbar. Udah nyebur. Enak bener kayak nyebur di sini. Nggak kalah dengan Gucci lah pokoknya. Oke, syukran jazilan. Terima kasih. Afan. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan ya, Al-Mizan mudah-mudahan terus maju dan berkembang untuk Amin. kepentingan umat, kepentingan bangsa Indonesia. Amin. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi